saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Siang ayah, apakah aku mengganggu? Tidak, nak. Ada apa, Vito? Ada yang bisa ayah bantu? Begini ya, aku teringat ketika ayah mengajakku ke puncak gunung dulu. Ternyata Indonesia memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ya. Benar sekali, nak. Dan tidak hanya itu, dengan jumlah penduduk sekitar 254 juta jiwa, Indonesia juga memiliki berbagai keragaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan juga golongan, nak. Wah, banyak sekali ya penduduknya. Apakah semua penduduk itu tersebar merata di setiap pulau ya? Baiklah, Vito, untuk mengetahuinya, ayah akan tunjukkan kepadamu melalui kacamata virtual reality. Yes, ini yang aku tunggu-tunggu ayah. Wah, aku melihat gambar peta ya. Tapi kenapa warnanya berbeda dengan peta yang kemarin ya? Yang kamu lihat sekarang adalah peta tematik, nak. Peta tematik? Apa maksudnya? Peta tematik adalah peta yang dibuat dengan tujuan tertentu. Jadi, peta tematik memiliki tema yang khusus. Yang kamu lihat itu adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, Vito. Kamu bisa membaca peta tersebut berdasarkan keterangan yang tersaji di kotak ini, nak. Oh, begitu ya. Aku sudah paham ya. Coba, nak, lihat baik-baik. Pulau mana yang paling padat penduduknya? Kalau berdasarkan keterangan ini, yang paling padat penduduknya berwarna merah. Tapi di peta tidak ada ya. Berarti warna coklat muda ini ya. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya. Apakah benar seperti itu, ayah? Tepat sekali, Vito. Sekarang, kalau yang paling sedikit penduduknya, pulau mana coba? Kalau berdasarkan keterangan ini, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Bagus, nak. Sekarang, tahukah kamu berapa kepadatan penduduk Pulau Bali? Kepadatan penduduk Pulau Bali. Aku tahu, ayah. Antara 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Kamu menjawabnya dengan sangat tepat, anakku. Nah, perhatikan, Vito. Penduduk yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Oh ya? Suku apa saja, ayah? Perhatikan melalui kacamata virtual reality itu, nak. Ayah akan jelaskan padamu. Contoh suku-suku yang ada di Pulau Jawa, misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Cirebon, suku Osing, suku Baduy, suku Betawi, dan lain sebagainya. Kalau yang ada di Pulau Sumatera, misalnya suku Aceh, suku Gayo, suku Melayu, suku Batak, suku Nias, suku Mentawai, suku Minangkabau, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ada di Pulau Kalimantan, misalnya suku Dayak, suku Kutai, suku Pasir, suku Bajau, suku Banjar, suku Melayu, suku Tidung, dan lain sebagainya. Kalau yang ada di Pulau Sulawesi, misalnya ada suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Bentong, suku Duri, dan suku Kajang. Kalau suku-suku yang ada di Pulau Papua, misalnya ada suku Asmat, suku Amungme, suku Dani, suku Arfa, suku Karawai, suku Muyu, suku Huli, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara, misalnya suku Bima, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Alor, suku Ende, suku Rote, suku Dompu, dan juga sebagainya.
Kalau yang ada di Kepulauan Maluku, misalnya suku Seram, suku Banda, suku Buru, suku Ambon, suku Tidore, suku Ternate, suku Furu-Furu, dan lain sebagainya. Lalu, suku yang ada di Pulau Bali, yaitu adalah suku Bali dan juga suku Nyamaselam. Wah, aku semakin bangga dengan Indonesia ya. Ternyata Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Tidak hanya itu, Nak. Indonesia juga memiliki agama yang beragam. Saat ini ada 6 agama yang diakui pemerintah untuk dianut. Iya ya, aku tahu. 6 agama itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Benar sekali yang kamu katakan, anakku. Tapi aku masih bingung ya. Dengan adanya banyak agama di Indonesia, bagaimana cara menjaga kerukunan penduduknya? Kebetulan sekali, ayah punya bacaan tentang kerukunan umat beragama yang bisa kamu baca. Duduklah, Vito. Apa kamu tidak capek berdiri dari tadi? Iya ya, aku sangat tertarik mempelajari keberagaman Indonesia sampai tidak terasa berdiri dari tadi. Baiklah, Vito. Agar kamu memahami isi bacaan tersebut, coba bacalah sejenak dalam hati, lalu tentukan ide pokoknya. Dengan begitu, kamu akan mengetahui inti dari bacaan tersebut. Baiklah ayah. Aha, aku telah selesai membaca dan sudah menentukan ide pokoknya ya. Bisakah kamu bacakan, anakku? Baiklah ayah, aku akan membaca ide pokok masing-masing paragraf. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kamu telah benar-benar mengetahui cara untuk menentukan ide pokok, anakku. Ingatlah, anakku, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila, terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya ya, aku masih ingat tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang pernah ayah jelaskan dulu. Oh ya? Tentu saja ayah. Nilai luhur sila kedua misalnya berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang, tidak belat sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Kalau nilai luhur sila ketiga misalnya gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai budaya asli daerah sendiri, dan mencintai produk-produk dalam negeri. Kalau nilai luhur sila keempat, misalnya pemilu, musyawarah mufakat, pemilihan kepala desa, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Sedangkan nilai luhur sila kelima, misalnya kita semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, melaksanakan pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan nasional. Luar biasa, Vito. Tapi sekali lagi ayah ingatkan
bahwa nilai-nilai luhur Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya ayah, aku belajar dan berusaha untuk selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Vito, dari semua yang telah kita pelajari, sudah sepantasnya kita bangga menjadi warga Indonesia. Iya ya, saya bangga karena Indonesia memiliki nilai luhur yang masih terjaga di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kita juga harus bangga dengan luas dan letak wilayah Indonesia yang sangat strategis. Kita juga bangga dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku, ras, agama, golongan, dan kebudayaan. Terima kasih atas semua penjelasannya ayah.